Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Hai Sobat Jiwa, selamat datang di podcast kami, Podcastwa, Podcast Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Di podcast kali ini, saya Nopianti akan membersamai Sobat Jiwa semua bersama salah seorang psikiater keren yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, Dr. Haikboy Hutasoid, spesialis kedokteran jiwa. Di sini kita juga kedatangan adik-adik mahasiswa dari program kedokteran, dokter muda ya, koas dari Universitas Lampung, dan juga mahasiswa keperawatan program Profesi Nurse dari Universitas Aisyah Pringsewu Lampung. Bulan Oktober ini kita akan menyambut peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada tahun ini yaitu It's Time to Prioritize Mental Health in the Workplace. Saatnya untuk memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Nah, kalau kita melihat postingan di sosial media akhir-akhir ini, mungkin kita sering menemukan tentang kejadian stres di tempat kerja, atau yang sering orang bilang juga adalah sindrom burnout. Yuk, daripada kita berpanjang lebar, kita langsung saja ngobrol-ngobrol bareng bersama psikiater kita mengenai stres di tempat kerja. Halo Dokter Boy, selamat pagi. Novi. Apa kabarnya dok? Capek. Waduh. Tapi sehat, tenang aja. Oke, dokter, kan sering nih saya nih scroll sosial media ya dok. Banyak sekali di situ saya suka temukan terkait tentang stres kerja, postingan stres kerja atau sindrom burnout. Saya juga nggak paham nih dok. Mungkin saya mewakili Sobat Jiwa semua dok, ingin menanyakan apa sih stres di tempat kerja atau sindrom burnout itu dok? Jadi ini sebutannya Sobat Jiwa yang nonton ya? Iya dok, Moga-moga Sobat Jiwanya semuanya sehat-sehat ya jiwanya ya. Amin. Jadi namanya Sobat Jiwa yang memiliki jiwa yang sehat. Amin. Jadi postingan tentang burnout dan burnout itu sendiri apa? Ya, kalau kita mau ngomongin burnout, gampangnya adalah dari kata-katanya sendiri kan udah burnout, kebakar abis gitu loh. Jadi orang yang segala sesuatunya dicurahkan di tempat kerja yang akhirnya proses atau kegiatan di tempat kerjanya itu sendiri menyebabkan seseorang mengalami tekanan, timbul ketidaknyamanan, yang tadinya harusnya produktif jadinya kurang produktif. Nah, itu yang disebut dengan burnout. Jadi burnout itu sendiri adalah hambatan atau sesuatu peristiwa atau kejadian yang terjadi secara berlebihan di tempat kerja yang mengakibatkan penurunan dalam produktivitas orang itu. Jadi gampangnya kayak disebut stres di tempat kerja, seperti itu. Gitu ya dok ya. Terus untuk penyebabnya dok, itu gimana dok? Penyebab kenapa sih orang bisa burnout di tempat kerja, padahal sebenarnya kan ini cuma tempat kerja ya, kok orang bisa burnout? Yang pertama adalah dari pekerjaannya itu sendiri, jadi ada faktor-faktor pertama dari orangnya itu sendiri atau internalnya itu sendiri, kemudian faktor dari eksternalnya. Kalau dari orangnya itu sendiri, karakter orangnya seperti apa gitu. Jadi kita ngomongin tentang ciri kepribadiannya, pemecahan masalahnya seperti apa, terus juga dia apakah tipe orang yang memang sudah memiliki komitmen untuk bekerja di ininya atau tidak, terus di tempat kerjanya sendiri ya dari lingkungan kerjanya seperti apa, terus penempatan posisi dianya seperti apa. Nah itu tuh kedua faktor ini pada akhirnya nanti akan menyebabkan ketidaksinergian atau ketidakseimbangan, sehingga menyebabkan tempat kerja yang mungkin bagi orang lain biasa aja, bagi orang tersebut atau individu tersebut menjadi kurang nyaman. Gitu. Oh, berarti lingkungan kerja, atasan langsung juga bisa ya dok ya? Oh boleh, kenapa enggak? Kalau gaji gimana tuh dok? Nah, bisa menyebabkan burnout nggak tuh dok? Ya, salah satu faktor lagi dari tempat kerja ini ya itu tadi ya. Tapi itu semua kan memang kembali lagi ke individu masing-masing kalau kita mau ngomongin tentang pendapatan gitu. Tapi banyak yang merasa mungkin pendapatannya tidak sesuai dengan pekerjaan seperti ini, sehingga akhirnya pendapatan itu menjadi salah satu tekanan juga, atau banyaknya pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendapatan itu, yaitu akhirnya bisa menjadi salah satu pemicu untuk terjadinya burnout. Oke. Gitu. Ya.
Jadi itu bisa juga ya dok. Bisa. Kemudian untuk biar kita nih kenal nih ya dengan tanda dan gejalanya. Kita udah mengalami burnout atau belum? Itu mungkin bisa dijelaskan juga dok. Apa sih tanda dan gejala seorang pekerja itu sudah mengalami stres kerja? Oke, tanda dan gejala. Mungkin kalau kita ngomongin tanda dan gejala tentang burnout-nya mungkin nggak terlalu spesifik seperti penyakit lain ya. Tapi kalau kita mau mengistilahkan ini atau memiripkan ini dengan stres di tempat kerja, kita bisa ngelihat sendiri tanda-tandanya, tanda dan gejalanya yang lebih mirip dengan stres. Satu, yang paling jelas ini kita bisa bikin seperti adanya penurunan dalam produktivitas kerjanya, gitu. Pertama bisa dilihat dari kedatangannya. Tadinya yang dianya rajin, jadi kurang rajin. Misalnya dia biasa datang jam 7:30, tiba-tiba jadi jam 8. Terus yang kedua, ada ekspresi-ekspresi yang ditampilkan oleh orang tersebut yang berubah, yang tadinya dia ceria menjadi kurang ceria. Terus dia juga bisa terlihat lebih lemas, atau mungkin dia ada gangguan kurang konsentrasi atau gangguan konsentrasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tadinya bisa dikerjakan dengan cepat ini tiba-tiba jadi lambat gitu. Udah gitu juga bisa kelihatan dari penampilan yang kurang rapi, mungkin disebabkan karena kurang tidur gitu, karena burnout dia akhirnya banyak tekanan, sebelum tidur dia banyak berpikir atau dia banyak merencanakan sesuatu sehingga akhirnya ketika mau tidur waktu tidurnya menurun gitu. Jadi ya ada banyak tanda dan gejala yang memungkinkan kenapa akhirnya seseorang itu bisa dikatakan wah kayaknya burnout nih, gitu. Nah, tuh Sobat Jiwa, udah bisa di list nih, bisa di checklist. Ada nggak tuh tanda dan gejala yang disebutin oleh Dokter Boy tadi kita alami gitu. Semoga nggak ada ya, Sobat Jiwanya sehat semua ya. Moga-moga sih nggak ada ini Mbak. Moga-moga semuanya nyaman lah di tempat kerjanya gitu kan. Amin ya dok ya, gaji cukup ya dok ya. Atasan cocok ya dok ya. Teman-teman oke buat diajak nongkrong ya dok ya. Oke, Dokter Boy, kalau misalnya dilihat dari misal orang yang sudah terkena stres kerja nih, kira-kira kalau dilihat dari sisi kesehatan dok, ada nggak dampaknya baik dari kesehatan mental maupun kesehatan fisik untuk orang yang sudah mengalami burnout? Ya, kalau orang yang udah mengalami burnout itu bisa dikatakan seperti stres tadi, seperti yang saya bilang tadi, ini dampaknya akan kemana-mana ya, baik secara mental, psikologi, ataupun secara fisik. Karena pada akhirnya stres dan kesehatan fisik itu sangat berhubungan. Orang-orang yang mengalami burnout, atau saya bisa bilang stres di tempat kerja ini, kelebihan beban ini, itu nantinya akan mengalami kemungkinan besar mengarahnya yang pertama adalah kepada kecemasan. Ya dok ya. Gitu. Dia cemas apakah dia akan berhasil nantinya. Jadi akan timbul kekhawatiran di dirinya tentang gimana nih pekerjaan dia yang selanjutnya, kehidupan dia yang selanjutnya berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, kalau tidak teratasi lagi, ya ini bisa mengarah nantinya kepada diagnosis depresi, gitu. Karena gejala-gejala atau kriteria stres yang saya sebutkan tadi itu menyerupai orang-orang yang depresi, gitu. Ketika ini tidak teratasi lagi, stres, cemas, depresi ini tidak teratasi lagi, secara langsung ataupun tidak langsung, itu nanti akan mengakibatkan masalah di fisik. Yang paling umum ditemuin mungkin yang paling umum itu adalah gangguan di lambung atau gangguan terutama di bagian ususnya, gitu. Dengan adanya gangguan di lambung, secara tidak langsung fisiknya kan jadinya bermasalah. Nah, fisik yang bermasalah, burnout di tempat kerja, jadi beban pikiran, nanti akan mengakibatkan gangguan fisik yang lebih jauh lagi ke depan-depannya. Jadi bukan hanya tentang gangguan psikologisnya aja, tapi memang ternyata nanti nyambung juga. Kalau udah kecapean berlebihan, udah ada gejala-gejala seperti cemas, depresi, ini yang paling mungkin bukan paling akhir, tapi akhirnya nanti akan menuju kepada gangguan pada kekebalan tubuh, gitu. Jadi akan terjadi penurunan pada sistem imun yang mengakibatkan seseorang menjadi lebih rentan lagi terkena penyakit-penyakit yang lain. Kita kaitin lagi nanti kalau misalnya dia udah stres, kurang tidur, ada gangguan lambung, timbul ketakutan, ini berkaitan lagi nantinya ke tensi atau tekanan darahnya. Jadi ada kemungkinan orang tersebut juga bisa menjadi hipertensi. Kalau memang burnoutnya nanti berkaitan juga dengan dengan pola makannya, ya nanti juga pola makan yang menurun kualitasnya atau berkurang,
itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit lain yang paling gampang kalau di Indonesia tentunya tipoid misalnya. Jadi ya kemana-mana nantinya kalau memang burnout ini tidak diatasi dengan segera. Serius, iya. Itu Berarti cukup membahayakan ya dok ya burnout ya ini ya. pasti Kalau membahayakan. tidak diatasi ya dok. Betul. Nah, kapan seseorang itu harus mencari pertolongan profesional dok? Misalnya harus ke dokter atau ke psikiater? Oke, seseorang bisa datang untuk mencari pertolongan baik ke psikolog, psikiater, dokter umum atau dokter lainnya berkaitan dengan kondisi psikologis maupun fisiknya. Itu timbul ketika sudah mulai ada perubahan di dalam produktivitas dirinya sebagai manusia. Gitu. Orang kan bisa dikatakan sehat kalau dia satu untuk mengurus dirinya sendiri masih mampu dan masih cukup baik. Gitu. Terus yang kedua, kemampuan dia untuk menghasilkan sesuatu cukup baik. Kemudian yang ketiga itu kehidupan sosialnya atau kemampuan dia untuk melakukan aktivitas sosial itu cukup baik. Kalau di ketiga ini salah satunya ada yang menurun, maka orang itu bisa disebut sudah mengarah ke yang adanya gangguan atau hambatan gitu. Dan jika ada gangguan dan hambatan di salah satu hal ini, misalnya dia tadinya bersih tapi karena sibuk mikirin pekerjaan, merasa pekerjaannya jadi beban, jadinya dia ketika berangkat mungkin yang tadinya rapi jadi tidak rapi gitu kan, yang tadinya banyak ngomong jadi tidak banyak ngomong, ya pada saat itu sudah harus dia menemui ahli atau profesional gitu. Nah, sobat jiwa ya, harus dicatat nih kapan harus ketemu dokter atau profesional ya, psikiater, psikolog ya, kalau sudah ada tadi yang disebutkan oleh Dr. Boy. Nah, kita kedatangan audiens ini jangan sampai nggak nanya nih dok ya, adik-adik kita ini dok. Mungkin dari adik-adik koas ya, atau adik-adik keperawatan ya, ada yang mau ditanyakan sama Dr. Boy, karena kan ini sudah mau selesai nih kuliahnya ya, sudah mau memasuki dunia kerja. Kira-kira ada nggak nih yang berkaitan dengan stres kerja atau yang sering kita lihat di aplikasi ya, sindrom burnout gitu ya. Ada nggak yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada, saya mau bertanya. Izin Dr. Boy, nama saya Fauzan. Saya dokter dari Universitas Lampung di bertanya dok. Jadi sebenarnya kalau sindrom burnout ini tidak bisa ditangani, mungkin juga orang yang terkena sindrom itu malas datang ke profesional gitu dok. Sebenarnya apa sih dok dampak negatifnya kalau dibiarkan berlanjut? Terima kasih. Ya, jadi seperti yang sudah dibilang tadi, kalau memang ini dilanjutkan, burnoutnya dilanjutkan, tidak ada perubahan baik dari pekerjaannya, dari individunya itu sendiri ataupun dari faktor pekerjaannya itu sendiri, ya burnout ini pada akhirnya akan menjadi suatu gangguan pada bidang misalnya psikologis ataupun bidang fisik gitu. Jadi bisa yang saya bilang tadi seperti kecemasan, depresi, kemudian juga secara fisik bisa timbul gangguan pada lambung, kemudian juga penurunan atau gangguan pada sistem imun, ya itu semua sangat mungkin terjadi. Jadi tadinya kalau kita ngomongin lagi impact-nya, yang tadinya mungkin hanya 10.000, itu bisa jadinya nantinya jadi 1 juta. Kalau untuk secara individunya sendiri, itu berkaitan dengan penghasilannya dan juga pengobatannya. Kalau secara institusinya kita bisa ngomong yang tadinya produktif jadi kurang produktif. Jadi masalahnya akhirnya bisa ke individu, bisa ke institusi, kalau dia pelayanan juga bisa ke orang-orang yang terlayani oleh orang yang menderita burnout itu sendiri. Kalau kita ngomongin individunya jadi gangguan psikologis dan gangguan fisik. Tapi kalau kita ngomongin impactnya lebih besar lagi nantinya. Gitu. Jadi harus segera tertangani agar tidak sampai seperti itu. Iya, oke. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, silahkan. Izin dokter, perkenalkan nama saya Tasya Putri, saya mahasiswi dari Universitas Aisyah dan Sewu, program studi profesional. Izin bertanya dokter, ini kan kita sebagai mahasiswa sebentar lagi akan memasuki dunia bekerja. Bagaimana sih dokter kita menyiapkan mental untuk bekerja nanti? Ya karena kadang kan tidak seindah yang dibayangkan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Ya jadi ini nih yang paling penting memang. Ketika kita bekerja, apa sih yang perlu dipersiapkan gitu kan, supaya kita nantinya nggak burn out dok di sana dok. Oke, jadi yang perlu dipersiapkan ya bagaimana kita mempersiapkan diri seperti misalnya kita mau memasuki tempat yang baru. Jadi kita memang harus
mempersiapkan proses adaptasi diri yang baik. Yang pertama adalah gitu kan, mencari pekerjaan yang sebenarnya sesuai dengan bidang kita. Oke, syukur kalau misalnya kita dapat yang itu. Jadi kan kita tidak terlalu banyak lagi untuk belajar. Kita tidak terlalu banyak lagi untuk beradaptasi gitu kan. Jadi lebih enak. Tapi kalau ternyata nggak dapet dok yang sesuai, saya sekolahnya ini tapi saya dapat pekerjaannya ini gitu misalnya kan, itu gimana dok? Nah, jadi yang paling pertama adalah kita masuk ke seperti teori belajar gitu loh. Jadi yang pertama ya kita harus accept dulu. Kita tujuannya apa dulu? Kita bikin dulu skala prioritasnya. Kalau memang kita udah punya tujuan bahwa kita bekerja untuk menghasilkan uang, oke, kita berpegang pada hal itu, mungkin itu akan membuat kita jadinya lebih mampu menerima acceptance dalam pekerjaannya, jadi lebih baik. Nah, kalau kita udah mampu accept ini, gitu kan, kita akhirnya bisa menyesuaikan diri dengan tekanan-tekanan yang diharuskan dalam pekerjaannya, gitu. Jadi yang pertama adalah kita sendiri harus menerima pekerjaan yang sudah kita pilih ini. Ya, yang kedua, kita harus tetap punya waktu untuk menyenangkan diri kita sendiri. Waktu istirahat lah sebutannya. Oke. Jadi kita tetap harus bisa bersikap profesional, di mana kalau misalnya kita bekerja, ya bekerja. Kalau memang pekerjaannya harus dibawa ke rumah, kita tetap harus punya waktu untuk mengistirahatkan diri kita. Gitu. Jadi kita juga harus punya waktu libur atau waktu santai agar tekanan itu tidak terus-menerus terjadi pada diri kita. Jadi yang pertama adalah accept, terus yang kedua adalah mencari waktu agar kita bisa beristirahat. Ya, yang ketiga atau bersenang-senang tadi yang kedua ya. Yang ketiga jika ada rasanya atau perasaan atau kemungkinan bahwa kita rasanya nih kok kayaknya kurang pas gitu. Nah, di sini kita harus belajar untuk kayak sharing gitu atau mencari bantuan profesional agar kita bisa mengatasi masalah itu, kemudian kita mencari solusinya. Ya, biasanya umumnya sekarang di tempat kerja itu udah banyak screening gangguan jiwa yang dilakukan. Baik menggunakan misalnya pemeriksaan psikometri, MMPI ataupun psikometri yang lainnya, yaitu sesuatu yang sangat berguna untuk menentukan apakah atau adakah kemungkinan pekerjaan atau orang ini lebih sulit nih atau lebih untuk screening lah, untuk menyaring orang ini bisa nggak nih atau orang ini kuat nggak nih gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong bagaimana supaya kita bisa di tempat kerjanya burnout-nya itu tidak muncul atau segera teratasi, ya kita siapin 3 hal yang tadi. Seperti itu. Ya dok, tadi kan dokter ada ngomong tentang sharing ya dok ya. Nah, kan nggak mudah nih dok mengkomunikasikan ya kalau kita ini sedang stres ya. Itu mungkin ada tipsnya dok, gimana cara supaya kita bisa mengkomunikasikan kita ini sedang stres atau sedang tidak baik-baik saja dengan pekerjaan ini gitu ya, atau burnout. Terus yang tepat tuh sama siapa dok sharingnya? Sama temen? Kan ada nih tembok juga bisa bicara gitu ya dok ya, atau sama atasan langsung atau langsung ke profesional gitu. Yeah. Itu yang tepat sama siapa dok? Oke, makasih Mbak Novi pertanyaannya. Yang paling tepat tetap ya sebenarnya itu sama teman. Kalau untuk sharing, yang jadi masalah adalah terkadang atau seringnya ketika kita berbagi ini kita berharap ada respon seperti yang kita mau gitu. Padahal tadi kan seperti yang saya bilang adalah sharing itu hanya berbagi tapi kita nggak berharap nih bahwa akan ada solusi dari sana. Kalau kita bayangin kayak botol minum ini kan penuh. Dengan sharing kita berharap untuk mengurangi air minumnya, bukan dengan mengurangi banyak, bukan, tapi kita mengurangi berat totalnya itu. Jadi kalau misalnya ditanyakan siapa nih yang paling tepat, yang pertama tentu teman, karena tujuannya hanya sharing tentang apa yang dia rasakan di tempat kerja. Gitu. Ketika dia berharap ada solusi, tentunya sharingnya itu sendiri harus dilakukan kepada orang-orang yang lebih kompeten. Kalau di tempat kerja mungkin kayak bagian personalianya atau HRD-nya gitu, menjelaskan bahwa saya di tempat ini seperti ini gitu. Dari sana mungkin nanti akan diambil ke tindakan, misalnya apakah dia perlu disuruh berobat atau mungkin dicarikan lingkungan kerja yang lebih aman
Jadi seperti itu. Jadi kalau sharing memang yang pertama harusnya ke teman atau lingkungan atau orang-orang yang dia anggap sering Percaya bersama lah ya dengan dok dia. ya. Terus yang berikutnya kalau memang ada masalah, kalau memang ini bisa ke bagian personalianya dulu atau HRD-nya dulu. Kalau memang ternyata sudah mengganggu, pada akhirnya ya nanti harus ke psikiater atau psikolog. Oke. Bagaimana tuh dok? Untuk kan udah kejadian nih misalnya ya, kita udah curhat, udah kejadian stresnya. Bagaimana cara mengelola stresnya dok? Tips-tips bisa dibagikan ke sobat jiwa semua dok? Cara ngelola stres, Iya. ini stres tempat kerja atau stres yang kayak Stres mana? di tempat kerja aja cukup dok. Kalau misalnya kita mengalami stres di tempat kerja, terkadang kita terlalu memporsir diri kita. Ya tekanan tadi ya, kita balik lagi. Kita melakukan sesuatu secara berlebihan gitu. Karena kita pikir ada tanggung jawab, kita pikir ada itu. Sebenarnya kan semua akhirnya pada balik lagi ke SOP di tempatnya itu gitu. Kayak mana nih SOP-nya? Apakah memang mengharuskan bahwa kita harus seperti ini? Gitu. Nggak ada celah buat kita untuk bisa lebih santai, lebih menikmati pekerjaan ini. Gitu. Jadi kalau misalnya SOP-nya memungkinkan bahwa ada tempat untuk kita bersantai, ya kenapa enggak? Ya, tapi kalau kita ternyata orang yang sangat berdedikasi dan bertanggung jawab, ya terima resikonya. Gitu kan. Bukan Terima karena resiko. terpaksa ya, Dok, ya? Nah, ya saya yang memilih ini gitu kan. Jadi ini berkaitannya lagi sih sebenarnya ke mekanisme pemecahan masalahnya, atau kalau kita mau ngomong ini coping mekanismenya aja dari orang itu masing-masing. Tapi kalau lebih santainya lagi ke dunia santai atau dunia awamnya lagi, kita mau ngomong ya kita harus punya waktu istirahat. Kita harus punya waktu me time. Gitu. Kita harus bisa membatasi diri kita kapan kita harus bekerja, kapan kita harus beristirahat. Gitu. Terus ketika kita bekerja, kita itu kan kebanyakan tidak bekerja sendirian, bekerjanya sebagai tim. Nah, ini pekerjaannya harus dibagi-bagi. Terus juga ketika pekerjaan itu terasa terlalu melelahkan, kita harus melaporkan juga kepada atasan bahwa saat ini saya mungkin sedang kelelahan atau apa. Tadi yang ngomong ke bagian personalia tadi, bahwa kayaknya saya butuh istirahat dulu. Atau kalau memang sudah sangat mengganggu, perlu bantuan profesional kah? Gitu, agar nantinya dia bisa istirahat. Iya. Jadi jangan kalau dikasih beban kerja diterima-terima aja, tapi akhirnya stres ya dok ya. Ya, ini berkaitan lagi dengan pola kepribadian seseorang gitu. Ada orang-orang yang kalau Nggak enakan dikasih gitu loh, kerjaan, Dok. nah gitu kan, Saya contohnya misalnya. dikasih kerjaan di luar SOP-nya diterima karena permintaan dari ini, gitu. Sementara dia sudah mengerjakan sesuatu yang lain. Ya ini kan sudah menjadi tekanan, dan tekanannya itu tidak berkaitan dengan pekerjaan aja. Tekanannya ujung-ujungnya berkaitan dengan kehidupan dia sendiri. Jadi yang tadinya burnout ujungnya jadi stres dalam kehidupan. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Ya harus sesuai dengan itunya dulu. Kalau memang kita mau melebihkan pekerjaan kita lihat dulu kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Itu. Jadi ya tergantung lihat-lihat kepribadian dari orangnya itu juga. Berarti semua tergantung orangnya juga ya. Juga Ya. satunya. Jadi bukan resign, bukan ya dok. Itu pilihan terakhir mungkin ya dok. Resign atau tidak itu pada akhirnya bukan berkaitan dengan pekerjaannya berat atau tidak gitu. Tapi ya itu tadi berkaitannya dengan ini sesuatu yang bikin saya jadi terganggu atau tidak. Gitu. Pada dasarnya kalau memang ternyata kita bisa menyesuaikan, kita bisa mengikuti SOP dengan baik ya, pasti burnout-nya itu minimal lah terjadinya. Mungkin pada waktu-waktu tertentu aja. Ya. Nah dok, nih kebetulan ada pertanyaan nih dok dari followers kita ya. Followers kita ini kan lumayan banyak nih dok. Ada 2 juta. Syukur kalau Amin ada amin banyak. ya dok ya. Jadi di sini ada pertanyaan nih dok. Gimana untuk pekerja, dia sudah bekerja dok, tapi dia mengalami anxiety atau mungkin gangguan jiwa ya. Ya, makasih Mbak Nopi pertanyaannya. Kasus-kasus kayak gini banyak ya, banyak banget saya temuin di praktek pribadi ataupun di rumah sakit jiwa, di rumah sakit jiwa ataupun di tempat praktek saya yang lain. Mungkin psikiater yang lain juga banyak tuh terima kasus-kasus seperti ini. Jadi pasien dia punya kecemasan, terus dia bekerja gitu misalnya, atau pasien ada gangguan-gangguan yang lain, atau pasien gara-gara bekerja jadi cemas gitu kan. Kalau udah seperti ini dia butuh bantuan.
dia udah jelas butuh bantuan profesional. Gitu. Kenapa butuh bantuan? Yang pertama, ini udah jadi seperti gangguan. Gitu. Jadi masalah kejiwaan atau gangguan kejiwaan yang memang membutuhkan bantuan. Supaya apa? Kalau anxiety-nya teratasi, jadi dia tetap produktif. Kalau ada gangguan lain, gangguannya itu bisa teratasi, terus bisa dicarikan juga solusi ataupun jalan supaya dia bisa tetap produktif walaupun dianya berobat misalnya, ataupun dianya ada penyakit seperti itu gitu. Tapi kalau untuk anxiety sendiri itu bisa pada akhirnya nanti harapannya bisa teratasi itu, kemudian juga dia bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaannya, atau mungkin nantinya dia bisa mencari pekerjaan lain di tempat itu yang tidak terlalu membebani dia jika memang anxiety-nya itu berasal dari pekerjaannya tersebut. Gitu. Terus ini juga dok, ada juga pertanyaan nih, kalau pernah dirawat nih atau misalnya pernah tapi udah stabil, udah minum obat gitu ya, ada kemungkinan nggak dia untuk bisa diterima di tempat kerja gitu? Ya. Kalau kita mau ngomongin dia pernah berobat, misalnya pernah berobat di psikiater ataupun di rumah sakit jiwa, ya belum tentu kan orang itu berobat karena dia ada gangguan jiwa berat, gitu, yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja misalnya. Bisa aja itu gangguan jiwa yang masih memungkinkan dia untuk bekerja. Jadi kalau pertanyaannya adalah, dok, kalau misalnya saya pernah dirawat di RSJ, masih mungkin nggak saya kerja? Ya mungkin-mungkin aja. Karena pengobatan di kejiwaan itu pada prinsipnya adalah memungkinkan seseorang untuk bisa beraktivitas atau memiliki fungsi yang menyerupai orang-orang lain yang ada di sekelilingnya gitu, seperti kita misalnya. Jadi ya walaupun dia pernah dirawat, ya sangat memungkinkan seseorang untuk bekerja gitu. Tetapi karena dia pernah sakit, dia sedang berobat, mungkin pekerjaan yang harus dia lakukan itu harus disesuaikan. Menyesuaikan ya dok. Ya, disesuaikan dengan kapabilitasnya. Makanya amat sangat disarankan kalau memang memungkinkan suatu institusi, suatu perusahaan itu ada screening berkaitan dengan kejiwaan atau kondisi kesehatan jiwa seseorang atau karyawan yang akan dipekerjakan. Biar dari situ suatu institusi bisa mengambil keputusan, misalnya kayak penempatan kerjanya, beban kerjanya, ya, yang pada akhirnya tujuannya adalah meminimalisir burnout ini sendiri. Ya, berarti harus ada screening ya dok untuk pencegahan supaya, nah kalau misalnya udah kejadian dok di suatu instansi tempat bekerja nih, ada yang gangguan jiwa ya atau terindikasi ke arah gangguan jiwa gitu. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh instansi atau pimpinan dari instansi tersebut gitu? Apa memang harus ada psikolog atau psikiater yang ditaruhin di instansinya atau gimana tuh dok? Jadi kalau kita mau ngomongin udah kerja baru ketahuan misalnya dia gangguan jiwa nih. Iya gitu dok. Ya tentu harus ada tindakan dong dari lembaga, institusi ataupun tempat dia bekerja itu. Harus ada tindakan yang memungkinkan dia masih tetap bekerja meskipun dia ada penyakit itu. Jadi misalnya kayak memastikan orang itu berobat, ya, atau meminta orang itu untuk berobat, agar dia bisa tetap bekerja seperti biasa. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, pengobatan di bidang kesehatan jiwa ini pengobatannya pada akhirnya bertujuan untuk memungkinkan seseorang bisa berfungsi seperti manusia lainnya. Gitu. Terus yang kedua, ketika mengetahui ada yang itu, perusahaan juga bisa mengambil atau tempat dia bekerja bisa mengambil keputusan berkaitan dengan apakah dia tetap bekerja di sini, dievaluasi bagaimana pekerjaannya dengan kondisi kesehatan jiwa dia yang sebelumnya. Kalau ternyata mampu, kenapa nggak dilanjutin misalnya. Kalau ternyata kurang mampu, kurang produktif, ya mungkin perlu dipindah ke bagian lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya udah ada, ya perusahaan juga harus turun berperan. Yang pertama memastikan bahwa orang ini bisa tetap seperti sebelumnya, yaitu bekerja seperti sebelumnya. Produktif ya dok. Ya. Yang kedua memastikan penyakitnya ini tidak mengganggu dia, jadi dia berobat yang rutin. Terus yang ketiga ya mencari apa dia tetap bekerja di sini atau di bagian lain itu. Terus yang keempat memastikan bahwa pekerjaannya penyakitnya ini
itu tidak menyebabkan penyakitnya menjadi lebih parah. Lebih berat ya dok. Gitu. Sepertinya sederhana ya dok ya, tapi ternyata dampaknya sangat besar ya stres kerja ini ya. Karena kan orang-orang bekerja itu kita nggak boleh ngomongin tentang dia kerjanya aja. Iya. Dia juga kan punya kehidupan di luar. Jadi kehidupan di luar sama pekerjaannya itu kan saling berkaitan. Misalnya orang yang sudah punya keluarga, dia punya beban, gitu kan. Terus pekerjaan juga ngasih beban. Ketika kedua hal ini muncul, ya sangat mungkin dong orang jadinya mengalami masalah pada kejiwaannya, gitu. Karena saya berkaitan banget ya dok, kehidupan pribadi dengan pekerjaan itu ya. Belum lagi pola hidup dari orang itu juga kan sangat mempengaruhi nih. Kalau ternyata pola hidupnya kurang baik, gitu kan, terus dia bekerja di tempat yang cukup memberi tekanan, dampaknya nanti bisa kemana-mana baik secara psikis maupun fisik. Iya betul dok. Wah, jelas banget nih sobat jiwa ya apa yang udah dijelasin sama Dr. Boy. Dr. Boy, mungkin sebelum podcast kita ini berakhir ya, ada closing statement dari Dr. Boy terkait tips-tips, pokoknya jangan stres intinya. Itu apa dok? Ada nggak dok? Jangan stres. Tips-tips jangan stres. 1. Ini agak berat ini ya sebenarnya tipsnya ya. Tips jangan stres. Yang pertama adalah kita harus menerima situasi yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalanin. Oke. Yang kedua, ketika kita sulit untuk menerima itu, kita harus belajar dari orang-orang yang ada sebelum kita. Kenapa mereka mampu, di mana nih kelebihan mereka sehingga mereka mampu ada di sini. Jadi kita harus belajar, gitu. 3, kita harus ngelihat situasi di sekeliling kita lagi. Ada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, ada orang-orang yang lebih gagal dari kita, gitu kan. Ini berkaitan dengan mekanisme coping. Kita cukup beruntung, jadi kita harusnya lebih bersyukur. Jadi kita memandang sesuatu secara holistik lah, agar penerimaan kita lebih bagus. Terus yang keempat, istirahat. Istirahat. Ada waktu untuk kita bisa mengistirahatkan diri kita, gitu. Terus yang keberapa ini? Jangan lupa untuk mencari atau menciptakan lingkungan yang nyaman di tempat kerja. Jangan nunggu kerjaannya nyaman, tapi bikinlah lingkungan tempat kerja kita itu jadi nyaman sehingga pekerjaan itu terasa nyaman. Gitu. Mantap nih tipsnya ya. Bisa diterapkan nih semua sobat jiwa di tempat kerjanya masing-masing. Sepertinya podcast kita udah mau berakhir nih dok ya. Tadi Dr. Boy juga udah kasih tips-tips ya. Buat sobat jiwa supaya bisa mengurangi stres atau mengelola stres, dan juga apa saja yang dilakukan supaya tidak stres di tempat kerja. Iya dok. Terima kasih Dr. Boy atas kebersamaan dan ilmu-ilmunya yang bermanfaat pada podcast kali ini. Adik-adik mahasiswa juga ya, terima kasih banyak pertanyaannya dan kehadirannya ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Boy bisa menjadi bekal buat adik-adik mahasiswa nanti di tempat kerjanya. Ya sobat jiwa semua, kalau mau konsultasi untuk masalah kesehatan mental, bisa langsung datang saja ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung kita memiliki mulai dari psikiater subspesialis anak dan remaja, subspesialis geriatri, kemudian psikiater-psikiater keren yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Kalau mau ketemu dengan dokter keren kita tadi, Dr. Haikboy, bisa langsung saja datang ke Rumah Sakit Jiwa setiap harinya untuk konsultasi. Konsultasi tidak hanya tentang stres di tempat kerja, tapi bisa konsultasi terkait kesehatan mental, apa saja bisa, ya kan dok? Oke. Sobat jiwa semua juga jangan lupa untuk follow sosial media Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, FB @rsjiwalampung, untuk Instagram @rsjd_lampung, YouTube Humas RSJD Provinsi Lampung. Ya, baik sobat jiwa semua, demikian tadi bahasan tentang stres kerja ya, atau stres di tempat kerja, sindrom burnout ya. Sampai ketemu di podcast kita dengan bahasan-bahasan menarik lainnya hanya di podcast Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Bye bye. Terima kasih Dr. Boy. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.